Halo sedulur Miko semuanya, saya tak buka dulu ya Lur ya. Nah, lebih jelas ya Lur. Hari ini Lur, kita kedatangan tamu dari pendamping COE, SMK COE. Nah, beliau ini adalah Bapak Dr. Andes Muji Rahayu, Magister Desain Seni Pak ya. Desain seni. Nah, jadi beliau ini ternyata awalnya dulu itu juga alumni SMK loh Lur. Baik, langsung saja di sini di samping saya dengan Pak Muji Rahayu. Nah, ini Pak Muji mungkin bisa bercerita-cerita yang awalnya katanya ini Pak Muji ini pernah sebagai anak SMK juga. Nah, kemudian bisa tersesat menjadi desain seni ini. Nah, ini mungkin bisa cerita-cerita sedikit. Terima kasih pada Denmiko ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Atas kesempatan untuk sharing atau ya getok tular pengalaman ya, Den tular ya. Dengan santai aja ya. Ya. Gini ya, nama saya Muji Rahayu. Rahayu itu biasanya cewek ya. Nah, dulu kata orang tua saya begitu lahir dikira meninggal, tapi ternyata hidup. Rahayu itu selamat bahasa Jawanya Lur. Nah, itu. Terus selanjutnya saya dilahirkan di Yogyakarta, asli Yogyakarta, anak Jogja. Pas di arah tenggara dari kota Jogja, yaitu termasuk kota tua di kota gede Yogyakarta, di mana di situ cikal bakalnya kerajaan yang menurunkan Raja Solo sama Raja Yogyakarta. Di kota gede itu mayoritas pencaharian adalah home industry. Home industry biasanya yaitu di bidang kerajinan logam, khususnya logam perak, tapi juga mengerjakan logam kuningan, logam tembaga, dan logam emas. Terus kemudian saya mulai dari TK, SD, dan SMP itu sekolahnya di kota gede ya. Itu. Terus selanjutnya begitu SMP, karena bapak saya itu juga pengrajin logam, akhirnya saya tertarik masuk SMK, nah, supaya saya bisa mengoptimalkan kerajinan logam dari bahan tembaga dan kuningan bisa dilapisi dengan logam perak atau emas. Maka saya memilih SMK di Yogyakarta yang dulu namanya STMA, Sekolah Teknologi Menengah Atas, itu jurusan kimia industri ya. Terus sekarang sudah berubah, itu SMTI ya, SMTI yang letaknya di Jalan Kusumanegara Yogyakarta, itu di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian saya setelah lulus SMK sebenarnya saya ingin kerja di perusahaan. Ya, bersyukur saya bisa diterima di perusahaan di Jakarta, tapi apa boleh buat, karena saya patuh sama seorang ibu, saya ditelepon suruh pulang, saya suruh pokoknya besok jadi guru. Nah, ya saya terima ya, siap, karena yang memberi perintah seorang ibu ya. Saya kembali, akhirnya saya mendaftar di IKIP Yogyakarta yang sekarang berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan kimia. Kalau dulu Fakultas MIPA, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya jurusan pendidikan kimia. Bersyukur saya lulus Lur ya, tepat waktu, kurang lebih 4,5 tahun. Terus saya ditawarin jadi guru ya. Saya mau, siap ya. Pertama saya jadi guru SMK juga, yaitu di Sekolah Menengah Industri Kerajinan. Tapi teman saya memanggil, pokoknya Pak Muji nanti pindah di PPPG Kesenian Yogyakarta, di mana PPPG itu pusat pengembangan guru kesenian yang ada di Yogyakarta, Jalan Kaliurang KM 12,5. Di situ tempat Kawah Condor dibukanya untuk diklat pelatihan guru-guru kesenian seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terus selanjutnya setelah lulus S1, saya berkeinginan untuk memperdalam desain produk. Ya, desain produk itu bisa membuat sesuatu souvenir, aksesori, perhiasan dan seterusnya. Itu memang basicnya desain. Akhirnya saya ada
penawaran atau formasi atau kesempatan untuk mengikuti tes di Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung jurusan Seni Rupa dan Desain. Saya tes, bersyukur juga saya bisa masuk, dan bersyukur juga saya bisa menyelesaikan program Pasca Sarjana S2 dengan kurang lebih ya 2 tahun kurang sedikit ya. Ini berarti kalau kita ingat pesan Pak Dirjen itu waktu itu, bahwa apa yang dilakukan dengan passion. Nah, ini salah satu contohnya Lur. Ini Pak Muji ini jadi memang dari usia mau SMK itu sudah punya passion ya Pak ya. Ya. Jadi karena lingkungannya sudah seperti itu, yang dilihat tentang art semua, akhirnya dia masuknya di SMK Art. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu motivasi kita Lur. Apa yang kita lakukan kalau dari awal itu sudah passion, nah, akhirnya bisa seperti Pak Muji sampai S2 bahkan itu masih linear ya Pak ya, berarti ya masih tentang art. Kemudian untuk trik, nah ini kan pas masa pandemi seperti ini ya. Nah, mungkin kan untuk kegiatan SMK apalagi untuk tatap muka itu juga kesulitan. Nah, kira-kira program COE ini supaya bisa berjalan di SMK itu kira-kira trik atau tipsnya itu dari Bapak kira-kira seperti apa? Ya, kalau di musim pandemi ini memang ada kendala, khususnya dalam hal praktek, Betul. baik guru maupun peserta didik. Tapi mau tidak mau kita siasati dengan teknologi, dengan IT, dengan pembelajaran daring atau sama luring ya. Nah, guru kan memberikan ada daring, tapi ada luringnya. Nah, tapi dengan catatan materi-materi yang mungkin pasti yang memerlukan mesin-mesin ya tidak seperti mesin bubut atau sebagaimana kreasinya seorang guru, sehingga bisa siswa itu bisa praktek tapi mandiri ya, mandiri sekolah. Mungkin tinggal kita berkreasi ya supaya nanti antara pengetahuan dan praktek bisa. Tapi memang kalau di SMK yang jurusan mesin, ada mesin bubut, ada mesin keras, itu memang ada kendalanya. Tapi minimal bisa disimulasikan, meskipun nanti ada bahan ajar yang sifatnya animasi ya. Nah, animasi bagaimana mengoperasikan mesin bubut, nah dianimasikan bisa minimal, oh ya bisa cara meng-off-kan, membubut lurus, membubut tirus dan sebagainya. Itu nanti ya ahli-ahli media, sama ahli-ahli materi, maka bahan ajar ada bahan ajar elektronik, itu ada ahli materinya, ahli tentang teknologi dan ahli media. Dan nanti bisa menjadikan media pembelajaran bentuknya visual, bentuk animasi ya. Animasi itu sangat memperjelas. Soalnya kalau hanya menjelaskan desain nanti bisa jadi SMK nanti SMK sastra. Nah, itu loh. Begini Pak, kemudian pengalaman Bapak tentang tadi, karena hidup pernah di lingkungan kerajinan, kemudian belajarnya art design, nah, kemudian sekarang melihat tentang SMK Mikael yang ternyata bidangnya itu engineering. Nah, ini kira-kira gambaran yang muncul dari Bapak tentang tiga ranah ini tadi kemudian bisa dikolaborasikan. Nah, itu kira-kira gagasan atau idenya implementasi untuk tiga ini yang tadi kerajinan, art design, kemudian bubut itu kira-kira seperti apa? Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran masukan gitu. Oh ya. Tapi sebelumnya mohon maaf nanti kalau tidak berkenan ya. Yang jelas SMK Mikael sudah sangat maju sekali ya. Kita lihat dengan fasilitas, dengan peralatan mesin, dengan layout mesin. Saya gambarkan begitu saya masuk di SMK Mikael itu kayak masuk di bengkelnya di Jerman. Di Balian Kerja, di teknologi Berufsentumnya sana. Persis. Ya dari layoutnya mesin, dari perawatan mesin dan seterusnya. Sangat bagus sekali. Tapi istilahnya saya melihat teman-teman di sini itu kurang smile, kurang banyak senyum, tidak seperti Dan Miko banyak senyum ya teman-teman. Serius ya. Mungkin itu ada sentuhan. Apakah bentuk? Tadi ada gambar ya, ada gambar juga bagus. Jadi antara tak kanan tak kiri itu semuanya imbang. Iya. Jadi tidaknya serius melihat mesin bubut. Tapi kadang-kadang kadang-kadang mungkin main tari, ketoprak, dan seterusnya.
Kalau dari sisi mungkin pengembangan dari sisi program sini itu kalau ada desain bagus sekali. Jadi membuat mesinnya sudah bisa, tapi casingnya harus didesain sedemikian rupa menarik. Kalau seperti HP kan buat tinggal mengganti casingnya padahal isinya sama. Itu kan fungsi desain, fungsi desain produk apa ya. Sudah bisa membuat mesin, tapi casingnya juga menarik. Tampilannya. Ya tampilannya itu dan tentang SMK Mikael sekarang Pak. Ini Pak Muji hadir di SMK Mikael untuk mendampingi kita lor, mendampingi SMK Mikael ini untuk program COE. Nah ini kira-kira kesan yang muncul waktu pertama kali kemarin datang ke SMK Mikael kemudian melihat itu kira-kira selain mirip dengan Jerman ini kira-kira yang berjalan di SMK Mikael atau mungkin lingkungan itu kira-kira seperti apa Pak? Saya mendapatkan sebelum ke sini mengakses internet. Website-nya kayak apa gitu observasi. Nanti saya bagaimana dan seterusnya. Iya betul Pak. Saya begitu masuk, bayangan saya ini tertib, disiplin dan betul-betul baik orangnya, komunitasnya, SDM-nya itu tertib, tepat waktu dan seterusnya juga. Dari tata layout ya baik mesin baik untuk jalan kaki itu tertib, ternyata betul ya betul, baik tempat parkirnya dan seterusnya sangat tertib. Bayangan awal wah ini jurusan mesin orangnya serius-serius, tapi ternyata juga ada ramah, ada yang banyak yang ramah tapi juga ada yang banyak yang serius. Kurang smile, kurang senyum, tapi nggak apa itu karena dunianya dunia mesin. Karena saya dulu juga pernah belajar mesin bubut, saya itu otak kanan otak kiri sudah timbang. Nah, pernah belajar mesin bubut, mesin pres lah itu, jadi kompetisi saya nggak karu-karuan. Itu lor. Nah kita sebagai orang teknik, orang engineer itu tidak hanya kaku melihat mesin serius lor, tapi juga harus bercanda, senyum supaya seperti yang disampaikan Pak Muji itu otak kanan otak kiri itu imbang ya. Setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Itu kalau sedulur Miko setuju. Nah kira-kira itu lor hasil diskusi percakapan kita dengan Pak Muji Rahayu ini sebagai pendamping COE SMK. Nah mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan nanti program yang dijalankan ini sungguh dapat berjalan dengan lancar sampai nanti target finalnya, goalnya itu seperti apa bisa terwujud ya. Seperti juga mendukung program yang sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal tentang SMK tentang vokasi supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, terakhir mungkin pesan untuk sedulur Miko baik yang sedang belajar di SMK Mikael atau mungkin yang sudah lulus. Nah kira-kira pesannya sebagai anak engineer itu seperti apa mungkin bisa disampaikan Pak. Kita dukung program Bapak Direktur SMK Bapak Dr. Bakrun, nah, itu direktur kita dukung program ini ya, nanti kita akan sukses. Mungkin di sana sini ada kurang kita maklumi, juga mungkin ada masukan dari sisi pelaksanaan ini sehingga pelaksanaan ini bisa menghasilkan SMK yang betul-betul COE, dan harapan kami setelah jadi SMK COE bisa menjadikan pusat unggulan. Kalau pusat berarti ada yang ingin ke pusat, nah berarti kalau SMK Mikael ini tadi menjadi pusat, otomatis ya bisa menularkan keunggulan ini kepada SMK atau sekolah-sekolah dari lingkungan atau masyarakat yang ada di lingkungan. Kan ada program kita mengabdi ke masyarakat. Mungkin di sini nggak mungkin kalau kita diklat mendidik Karang Taruna dengan mesin bubut, mungkin mesin las, supaya nanti Karang Taruna di sekitar ini atau pemuda atau masyarakat yang belum punya keterampilan diberi keterampilan las sehingga dia bisa mandiri, bisa buka bengkel las dan seterusnya. Harapan saya seperti itu.
Itu dan Miko. Oke, begitu Pak. Baik, begitu sedulur Miko hasil diskusi percakapan podcast kita dengan Pak Muji, kemudian pesan-pesannya juga sudah disampaikan. Yang penting Lur, jangan lupa tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Miko, jos. Matur nuwun Pak Muji. Sapi.